Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang osteoartritis yang beranggotakan Abdikatus Solihah, NPM 54, Angel Novia Francisca, NPM 56, Gita Kurniawati Putri, NPM 70, Lydia Haliza Malik, NPM 74, Sipa Dwi Andini, NPM 82, dan saya sendiri Diba Masyrofa, NPM 65. Osteoartritis ini merupakan penyakit sendi degeneratif atau kelainan sendi yang paling sering ditemukan dan menimbulkan ketidakmampuan atau disabilitas. Nah, penyakit ini sering ditandai dengan kerusakan tulang rawan atau kartilago hialin sendi, pertumbuhan osteofit pada tepian sendi, meregangnya kapsula sendi, timbulnya peradangan, dan melemahnya otot-otot yang menghubungkan sendi. Selanjutnya ada klasifikasi atau golongan obat. Nah, obat antiinflamator atau OAINS membantu meredakan nyeri dan bengkak. Jenis OAINS termasuk aspirin, ibuprofen, dan naproxen. OAIN bekerja dengan cara menghambat sikloksigenase atau COX. Nah, pada kaskade inflamasi terdapat dua macam enzim COX, yaitu COX1 dan COX2. COX1 ini bersifat fisiologik terhadap lambung, ginjal, dan trombosit, sedangkan COX2 berperan pada proses inflamasi. Nah, terus OAIN juga bersifat inhibitor, yaitu COX2. Selektif kan memberikan efek gastrointestinal yang lebih kecil. Adapun mekanisme obat-obatan OA atau osteoarthritis yang termasuk golongan disease modifying osteoarthritis drug yang disingkat DMOAD. Di antaranya ada suplemen omega 3 yang bekerja dengan mengurangi keluhan radang sendi dengan cara berkompetisi dengan asam arakhidonat, yang kemudian terbentuknya prostaglandin E2, prostacyclin FGI2, dan FGF2 yang menyebabkan inflamasi, dan juga mampu meningkatkan nitrik oksida pada sel entel pembuluh darah subkondal yang efeknya adalah relaksasi endotel yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah perifer di darah subkondal sekaligus menghilangkan nyeri tulang. Omega 3 ini bekerja menekan produksi EL1 yang bermanfaat untuk mempertahankan homeostatis kondroksit serta mempertahankan keutuhan jaringan kolagen dan proteoglikan dalam peranannya mempertahankan viskositas cairan sinovial. Obat dengan kombinasi kurkumin dan minyak atsiri atau suplemen ini mampu menekan rasa nyeri yang setara dengan piroxicam, juga mampu menekan aktivitas sikloksigenase dan lipogenase sebagai antiinflamasi yang baik dibandingkan dengan fenilbutazon, setara dengan kortison. Selain itu juga menekan radikal bebas yang baik. Kemudian ada golongan obat OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid dengan mekanisme menghambat adanya biosintesa prostaglandin yang terletak pada laju enzim siklogenase. Ketika prostaglandin diterima, maka akan terjadi mekanisme peradangan yang lebih kompleks dengan melibatkan banyak jalur selain prostaglandin, yaitu ada prostacyclin dan tromboksan. Prostaglandin ini akan memberikan efek fisiologi pada sistem renal dan gastrointestinal dan juga potensial patologi sebagai sel radang. Digunakannya obat dexamethasone untuk mencegah terjadinya glukokortikoid yang mencegah adanya induksi pada COX oleh endotoksin, di mana konsep COX1 dan COX2 ini adalah enzim yang menjaga fungsi homeostatik tubuh untuk memelihara kehidupan sel, yaitu adalah kegunaan COX1. Sedangkan COX2 kegunaannya berperan sama pada jaringan-jaringan
tetapi dengan jumlah sedikit. Contohnya bekerja pada lambung, usus, plantelel, dan lain-lain. Selanjutnya ada efek farmakodinamik, yaitu adanya interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologi yang sama sehingga terjadi efek yang adiktif, sinergis atau antagonis tanpa pengurangan kadar obat dalam plasma. Untuk interaksinya sendiri, pada farmakodinamik memiliki beberapa mekanisme, yaitu diantaranya ada interaksi adiktif atau sinergis. Jika pada obat yang bereaksi di antara keduanya obat terdapat kesamaan, maka efeknya bisa bersifat adiktif. Efek adiktif ini menyebabkan toksik karena menekan sistem saraf pusat. Contohnya yaitu ada ototoksisitas, nephrotoksisitas, depresi sumsum tulang. Adapun interaksi antagonis atau berlawanan. Jika obat ada yang berlawanan, maka dapat mempengaruhi efek waktu kerja obat sehingga tidak mencapai terapi yang diinginkan. Pada sediaan topikal antiinflamasi, nonsteroid, dan capsaicin dengan bekerja mengosongkan neopeptida substansi P dari akhir saraf sensorik karena diindikasikan dapat lebih efektif dibandingkan placebo dalam mengurangi nyeri OA. Efek samping yang ditimbulkan adalah adanya rasa terbakar dan harus digunakan selama 3-4 minggu untuk memberikan efek maksimal. Pada sediaan yang diberikan sistemik diantaranya ada acetaminophen bekerja dengan melalui penghambatan tak selektif terhadap enzim siklogenase 1 dan 2 dengan efek samping gastrointestinal dan resiko kardiovaskuler membatasi pengguna jangka panjang pada AIDS pasien geriatri. Analgesik opioid dilakukan untuk pasien yang gagal pada sediaan topikal atau sistemik dengan acetaminophen, AINS, atau tramadol yang masih mengalami sakit parah. Efek samping penurunan kapasitas mental pada pasien dewasa. Sediaan transdermal fentanin mampu mengatasi nyeri sedang sampai parah pasien OA. Tramadol pasien yang tidak mentolerir AINS, maka digunakan obat untuk pendamping bersama AINS. Efek samping tidak adanya efek antiinflamasi juga membatasi efektivitas tramadol. Prevalensi menurut WHO pada tahun 2004 prevalensi penderita OA di dunia mencapai 151,4 juta jiwa. Di bagian barat seperti Amerika dan Eropa mencapai 22,3 juta jiwa dan 40,2 juta jiwa. Sedangkan di daerah Asia Tenggara mencapai 27,4 juta jiwa. Berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penderita dari penyakit sendi terutama OA berjumlah sebanyak 55 juta orang atau 24,7%, yang meliputi dari rentang usia 55-64 tahun sebanyak 45%, usia 65-74 tahun sebanyak 51,9%, serta usia di atas 75 tahun sebanyak 54,8%. Menurut data Riskendas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit sendi atau rematik atau encok pada tahun 2013 24,7%, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2007 yaitu 30,3%. Selanjutnya ada patofisiologi. Osteoartritis ialah penyakit degeneratif sendi yang menyebabkan nyeri, kekakuan, dan berbagai gerakan yang terbatas. Terjadinya OA tergantung pada interaksi antara beberapa faktor tersebut. Obesitas juga merupakan sindrom kompleks di mana aktivitas abnormal, neuroendokrin, dan jalur proinflamasi berubah dari asupan makanan, perubahan metabolik, dan ekspansi lemak. Adapun etiologinya,
Osteoartritis terjadi oleh faktor resiko, yaitu usia, berat badan, jenis kelamin, dan genetik. Yang pertama ada usia. Ada beberapa hubungan antara usia dan resiko OA, yaitu kerusakan oksidatif, penipisan kartilago, dan melemahnya otot. Selain itu juga stres mekanik pada sendi akut, melemahnya otot, dan perubahan gaya berjalan. Yang kedua ada berat badan. Berat badan yang berlebih bisa meningkatkan resiko timbulnya OA baik wanita maupun pria, karena berkaitan pada sendi yang mengandung beban besar. Yang ketiga ada jenis kelamin. Pada insiden OA lebih tinggi pada wanita dibandingkan pada pria. Pada wanita meningkatnya secara drastis saat menopause datang. Yang terakhir atau yang keempat ada genetik. Faktor genetik juga mengakibatkan OA yang berhubungan dengan abnormalitas kode genetik yang bersifat diturunkan. Dan ada simptom. Pada pasien osteoartritis biasanya itu berusia 40 tahun, sedangkan osteoartritis lutut itu lebih banyak dialami pada penderita yang kelebihan berat badan atau obesitas. Pasien ini akan mengalami beberapa keluhan yang dirasakan berlangsung lama, tetapi perkembangannya itu secara perlahan. Antara lain, keluhannya didapati adanya hambatan gerakan sendi, di mana disebabkan karena adanya fibrosis pada kapsul dan osteofit atau penonjolan tulang yang tumbuh sekitar sendi. Gangguan ini pun biasanya akan bertambah parah secara perlahan dengan bertambahnya rasa nyeri. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan bentuk sendi atau deformitas. Deformitas ini disebabkan adanya kontraktur atau hilangnya lingkup gerak sendi kapsul secara instabilitas sendi karena adanya kerusakan pada tulang rawan. Yang selanjutnya ada nyeri sendi. Gejala ini dirasakan pada pasien yang biasanya akan bertambah sakit ketika melakukan aktivitas atau bergerak dan akan sedikit berkurang dengan cara beristirahat. Berdasarkan hasil magnetic resonance imaging atau MRI, bahwa sumber dari nyeri yang timbul berasal dari peradangan sendi atau sinovitas, efusi sendi atau pembekakan pada sendi lutut, dan edema atau edema sumsum tulang. Osteofit atau penonjolan tulang yang tumbuh sekitar sendi ini merupakan salah satu penyebab timbulnya nyeri. Ketika osteofit tumbuh, intervasi neurovaskular akan menembus bagian tulang hingga ke kartilago menuju osteofit yang sedang berkembang. Hal inilah yang akan menyebabkan rasa nyeri. Kemudian yang selanjutnya ada peradangan pada sendi, di mana peradangan pada sendi ini itu didapati adanya nyeri karena tekanan, gangguan gerak, rasa hangat yang merata, dan warna kemerahan karena adanya sinovitas atau peradangan pada panggul yang menyebabkan rasa nyeri. Gejala ini sering dirasakan osteoartritis lutut dan harus melakukan perubahan gaya berjalan agar tidak terasa sakit, karena dapat mengganggu kemandirian pasien osteoartritis, apalagi pasien tersebut sudah berusia lanjut. Gejala ini ditandai dengan adanya rasa sakit pada lutut yang meningkat secara perlahan selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, sehingga pada tahap akhir ini pasien akan mengalami rasa sakit pada saat istirahat. Suara gemeretak pada sendi ini akan disebabkan oleh hilangnya tulang rawan dan kelemahan otot. Kemudian ada rasa kaku pada pagi hari, di mana keluhan ini biasanya didapati pada pasien yang mengalami osteoartritis yang tidak berlangsung lama atau sekitar 15-30 menit, maka akan timbul setelah pasien ini berdiam diri atau tidak melakukan aktivitas apapun. Contohnya seperti duduk di atas kursi atau di dalam mobil dengan waktu yang cukup lama, dan setelah bangun
dan setelah bangun tidur di pagi hari. Gejala ini umumnya dirasakan pada osteoartritis lutut yang awalnya hanya merasakan adanya sesuatu yang patah atau remuk. Kemudian yang selanjutnya ada pembengkakan sendi yang asimetris. Biasanya ini timbul karena adanya efusi atau pembengkakan sendi lutut pada sendi karena adanya osteofit atau penonjolan tulang yang tumbuh sekitar sendi, sehingga bentuk permukaan sendi ini akan berubah. Kemudian ada diagnosis. Diagnosis penyakit osteoartritis ini didapati dari hasil amnesis atau riwayat penyakit, di mana gambaran secara klinis ini didapati pada pemeriksaan fisik dan hasil dari pemeriksaan radiologis. Riwayat penyakit ini umumnya memberikan keluhan yang cukup lama, selama berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun, tetapi perkembangan secara perlahan-lahan. Nyeri sendi merupakan keluhan utama pada pasien osteoartritis yang biasanya akan bertambah sakit ketika melakukan aktivitas atau gerakan yang akan sedikit berkurang dengan cara beristirahat. Tetapi jika progresivitas atau kemampuan gerak osteoartritis terus berlangsung, terutama setelah terjadinya reaksi atau radang sinoritis nyeri, maka akan terasa pada saat beristirahat. Istirahat lama juga akan menimbulkan efek-efek jaringan ikatan dan kekuatan penunjang sendi. Bila akut, maka akan ditemukan tanda-tanda seperti radang rubor merah, tumor atau membengkak, calor terasa panas, dolor terasa nyeri, dan ada fuksio laisa atau gangguan fungsi yang jelas. Kriteria diagnosis dari osteoartritis lutut berdasarkan American College of Rheumatology atau ACR, yaitu di atas usia 50 tahun. Terjadi perubahan kolagen dan penurunan sintesis proteoglikan atau protein yang mengalami glikosilasi dalam jumlah yang tinggi, yang akan menyebabkan tulang dan sendi ini biasanya lebih rentan terhadap tekanan dan kekurangan elastisitas sendi. Jika terjadi terasa nyeri pada lutut, bisa dilihat dengan menggunakan foto ronsen atau prosedur pemeriksaan yang menggunakan sinar X, dan maka nantinya akan ditemukan adanya gambaran osteofit atau penonjolan tulang yang tumbuh sekitar sendi. Dari usia kurang lebih 50 tahun. Kaku sendi pada pagi hari pada kurang lebih 30 menit dan adanya krepitalis atau suara gemeretak. Kriteria klasifikasi osteoartritis menurut American College Rheumatology dibagi menjadi 3, yaitu ada klinik dan laboratori, kemudian ada klinik dan radiografik, lalu ada klinik, di mana klinik dan laboratori ini seperti nyeri lutut ditambah minimal 5 dari 9 kriteria berikut, antara lain umur lebih dari 50 tahun, kaku pada pagi hari kurang dari 30 menit, adanya crepitus, terus kemudian nyeri tekan, lalu adanya pembesaran tulang, kemudian tidak panas pada perabaan, lalu LDI kurang dari 40 mm per jam, RF kurang dari 1:40, lalu ada analisis cairan sendi. Menurut klinis dan radiografik, nyeri lutut ditambah minimal 1 dari 3 kriteria berikut, antara lain umur lebih dari 50 tahun, kemudian mendapati kaku pagi kurang dari 30 menit, lalu adanya crepitus. Menurut klinik, yaitu nyeri lutut ditambah minimal dari 3 dari 6 kriteria berikut, antara lain umur lebih dari 50 tahun, kaku pagi kurang dari 30 menit, adanya crepitus, nyeri tekan, pembesaran tulang, tidak panas pada perabaan. Kemudian yang selanjutnya ada algoritma atau penata laksanaan penyakit. Pengelolaan pada pasien osteoartritis ini bertujuan untuk menghilangkan keluhan, mengoptimalkan fungsi sendi, mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien, menghambat progres
agresivitas penyakit dan mencegah komplikasi. Ada berbagai macam terapi untuk penyakit osteoartritis tersebut, yaitu terapi farmakologis. Membantu mengurangi keluhan nyeri pada penderita OA ini biasanya diberikan analgetik atau obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Yang selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Terapi ini meliputi adanya edukasi pada pasien yang bertujuan untuk mengatasi nyeri dan disabilitas pemberian edukasi. Selain itu juga harus diberikan pemahaman agar dapat mengurangi rasa nyeri dan juga disarankan untuk selalu rutin kontrol kembali. Ada terapi fisik di mana tujuannya itu untuk melatih persendian pasien agar tetap dapat digunakan serta melatih pasien melindungi sendi yang sakit. Pada pasien ini disarankan olahraga yang memberatkan sendi seperti senam aerobik, low impact atau intensitas rendah, kemudian senam lantai. Hindari olahraga seperti jogging atau lari karena akan menambah inflamasi pada sendi. Kemudian ada diet. Di sini diet ini bertujuan untuk di mana bertujuan dengan pasien yang memiliki berat badan yang gemuk untuk menurunkan berat badannya. Disarankan dengan mengatur kadar kalori sampai mendekati berat badan yang ideal. Lalu selanjutnya ada terapi farmakologi, di mana tujuan terapi ini adalah untuk mengurangi nyeri secara efektif dengan toksisitas yang rendah. Obat topikal sering digunakan sebelum medikal oral. Antara lain adanya selektif COX-1. Contoh obatnya ada piroxicam dengan indikasi mengurangi tanda dan gejala osteoartritis dan reumatologi artritis, namun bukan sebagai lini pertama. Didapati efek samping perut kembung, sakit mual, muntah, diare, sakit kepala, dan telinga berdenging. Ada efek toksisnya yaitu saluran cerna yang besar dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal dan pendarahan pasca bedah. Kontraindikasi yang didapati yaitu riwayat hipersensitivitas terhadap piroxicam, tukak atau perdarahan lambung, bronkospasme, kemudian ada polip hidung dan angiodema atau urtikaria apabila diberikan asetosal atau obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Kemudian yang kedua ada obat asam asetil salisilat dengan indikasi nyeri ringan sampai sedang dan demam. Efek sampingnya perdarahan dan toksisitas saluran cerna, eksaserbasi penyakit saluran nafas. Kemudian efek toksisnya saluran cerna yang besar dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal dan perdarahan pasca bedah. Kontraindikasi yang didapati adanya gangguan lambung, gangguan perdarahan, dan gangguan ginjal. Kemudian ada obat sodium salisilat atau indikasinya agen keratolik pada penyakit kulit seperti acne vulgaris atau jerawat, furuka vulgaris, kalus, psoriasis, dan dermatitis saboroid. Efek samping yang didapati adanya iritasi, reaksi alergi pada kulit. Efek toksisnya indikasi sedang sampai berat bergantung pada penggunaan akut atau kronik. Kontraindikasinya riwayat hipersensitivitas terhadap salisilat. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat ada indometasin. Indikasinya nyeri dan peradangan sedang sampai berat pada kasus rematik dan gangguan muskoskeletal akut, gout akut, dysmenorrhea. Efek sampingnya sakit perut, pusing, mengantuk. Efek toksik yaitu adanya saluran cerna yang besar dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal dan perdarahan pasca bedah. Kontraindikasinya tukak lambung, diskrasia, darah berat, gangguan fungsi hati, ginjal dan jantung berat, hipertensi dan pankreatitis berat dan hipersensitif. Kemudian yang kelima ada paracetamol. Indikasinya meredakan gejala demam dan nyeri pada berbagai penyakit demam, dengue, tifoid, dan infeksi saluran kemih.
Efek samping nyeri perut, diare, konstipasi, dispepsia. Efek toksik intoksikasi dapat menimbulkan komplikasi yang cukup berat hingga kematian. Kontraindikasi, riwayat hipersensitivitas dan penyakit hiperaktif derajat berat. Kemudian yang selanjutnya yang keenam ada ibuprofen. Indikasinya meringankan nyeri ringan sampai sedang, yaitu nyeri pada sakit kepala, nyeri head, nyeri pada penyakit gigi, dan nyeri setelah operasi. Efek sampingnya sakit kepala, dispepsia, diare, mual dan muntah, serta nyeri abdomen, konstipasi, hematematis, melena, perdarahan lambung, ruam. Lalu ada efek toksik intoxikasi. Kontraindikasinya ulcus pepticum, hypersensitivitas, polip pada hidung, angioedema, asma, rintis, urtikaria. Kemudian selektif COX-2 yaitu antara lain adanya meloxicam dengan indikasi nyeri kronik seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, juvenile rheumatoid arthritis, dan ankylosing spondylosis. Efek samping gatal-gatal, kesulitan bernafas, bengkak pada wajah, bibir, lidah, dan atau tenggorokan. Efek toksik meningkatkan kadar litium dalam plasma yang menyebabkan toksisitas. Kontraindikasinya terdapat hipersensitivitas terhadap meloxicam dengan gangguan kardiovaskuler, gastrointestinal, renal, dan kehamilan. Yang kedua ada diclofenac, indikasinya meredakan gejala osteoartritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, cedera muskuloskeletal, nyeri pasca operasi, dan nyeri head. Efek samping gangguan gastrointestinal seperti nyeri ulu hati, perdarahan atau perforasi gastrointestinal. Efek toksik terhadap jantung. Kontraindikasinya riwayat hipersensitivitas, gangguan gastrointestinal seperti perdarahan atau iritasi lambung. Yang ketiga ada nimesulide. Indikasinya mengobati nyeri akut yang berhubungan dengan osteoartritis dan menstruasi. Efek sampingnya ruam kulit, edema, oliguria, gagal ginjal. Efek toksik yaitu gastrointestinal, kardiovaskular. Kontraindikasi yang didapatkan hipersensitivitas, perdarahan saluran pencernaan, tukak lambung yang aktif, gangguan hati, serta gangguan koagulasi. Yang selanjutnya ada terapi non-farmakologi, di mana dilakukan dengan arthroscopic debridement, joint debridement, dekompresi tulang, osteotomi, dan arthroplasty. Edukasi meyakinkan pasien untuk mandiri, tidak selalu bergantung pada orang lain. Penurunan berat badan, terutama pada pasien obesitas, untuk mengurangi beban pada sendi yang terserang osteoartritis dan meningkatkan kelincahan pasien waktu bergerak. Melakukan penurunan berat badan dengan cara diet dan olahraga. Terapi fisik dan terapi kerja terdiri dari pendinginan, pemanasan, dan latihan menggunakan alat bantu. Dalam terapi fisik dan terapi kerja dianjurkan latihan yang bersifat penguatan otot, memperluas lingkup gerak sendi, dan latihan aerobik. Contoh kasus osteoartritis, di mana di sini ada seorang bapak berinisial AD dengan usia 65 tahun telah dibawa ke rumah sakit dengan keluhan sakit dan nyeri pada lutut kirinya. Rasa sakit tersebut dirasakan sejak 3 hari yang lalu akibat terjatuh. Dengan keluhan, dia mempunyai riwayat penyakit osteoporosis 3 tahun yang lalu dan juga mengalami riwayat PUD dan menopause di usia 50-an. Riwayat keluarga ibunya menderita kanker payudara. Riwayat sosial sejak istri Ade meninggal beberapa bulan yang lalu, Ade sangat stres dan dia mempunyai kebiasaan merokok, minum kopi 2 gelas tiap pagi hari. Riwayat pengobatannya paracetamol 2 kali 500 mg, PO kit jika perlu untuk nyeri sendinya. Kemudian ada simetidine BID beberapa tahun, tablet kalsium karbonat chewable 500 mg BID, kemudian ada prednison 10 mg BID sejak 9 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU, muka pucat, hand pucat, pasi, dan monfes. Tanda vital BP 128/84 mm
Hg, kemudian HR70, RR20, T3 7,7 derajat Celcius, kemudian berat badan 61 kg, tinggi badan 169 cm, kemudian rheumatoid factor titer sama dengan 1:65. Analisis metode SOAP. Keluhan utama pasien didapati rasa sakit dan nyeri di bagian lutut kirinya. Riwayat penyakit osteoporosis, menopause, dan PUD. Riwayat sosial, kebiasaan merokok dan minum kopi 2 gelas tiap pagi hari. Riwayat keluarga, ibu mengalami kanker payudara. Riwayat pengobatannya, PUD dan osteoporosis. Tidak terdapat alergi pada pasien. Kemudian review of system. Muka pucat, terlihat lelah, hand, muka pasi, dan moon face. Riwayat pengobatannya, paracetamol 2 kali 500 mg POID jika perlu untuk nyeri sendinya, simetidin 400 mg PID beberapa tahun, kemudian tablet kalsium karbonat chewable 500 mg PID, prednison 10 mg BID sejak 9 bulan yang lalu. Pasien menderita osteoartritis yang masih ringan disertai PUD dan rheumatoid arthritis. Pencegahannya dengan mengatasi gejala penyakit, mengurangi progresivitas penyakit, meningkatkan keadaan fisik dan psikis pasien, juga mengurangi resiko morbiditas dan mortalitas. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.